Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita kenikmatan yang banyak hingga pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan kita di mata kuliah Tata Niaga. Dan teman-teman, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa, ya. Etika ini penting teman-teman karena dalam kehidupan kita semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya inovasi ya, kreasi, eh, bersamaan dengan hal tersebut semakin lunturnya etika-etika yang harus selalu bergandengan dengan hal-hal tersebut, ya. Sehingga tidak heran ketika kita melihat saat ini dari segala sisi kehidupan, baik itu bidang politik, seni, ekonomi, juga termasuk di dalamnya, itu sesuatu yang kadang merugikan pihak lain, ya, sesuatu yang kadang membuat kita mengurut dada, sesuatu yang kita kadang bertanya-tanya kok bisa seperti itu. Nah, itu karena memang lunturnya etika atau dipisahkannya etika dengan hal-hal yang kita jalani, termasuk ekonomi dan termasuk di lebih detail lagi, lebih khusus lagi dalam distribusi atau kegiatan tata niaga ini, distribusi barang dan jasa. Nah, teman-teman, etika itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, ya, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara pandang hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, ya, dengan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Dan lebih kurang etika dan moral itu dianggap penting, ya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. Nah, sehingga etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa adalah tindakan berusaha memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain. Nah, pihak lain di sini adalah konsumen, produsen, dan sesama distributor. Semua harus merasa rela, ikhlas dengan apa yang terjadi pada transaksi tersebut tanpa merasa ada yang terzolimi, ya. Itu etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Oke, saya ulangi, etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa yaitu tindakan berusaha memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain, baik itu konsumen, produsen, dan sesama distributor, ya, teman-teman, ya. Jadi di sini artinya tidak ada kegiatan sewenang-wenang dalam mendistribusikan barang dan jasanya. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana etika-etika yang dilanggar dalam distribusi barang dan jasa selama ini, ya. Jadi teman-teman, ini yang harus kita pegang ketika kita bertindak sebagai pedagang besar, ya, pedagang eceran, produsen, siapapun itu pokoknya. Tapi memang yang lebih ditekankan di sini kadang pengumpul, pengepul, ya, pedagang besar yang memang mereka punya dana modal besar, punya akses pasar yang mudah, ya, sehingga harapannya mulai dari titik ini tidak merugikan yang namanya produsen, di mana para pengepul atau pedagang besar tersebut mengambil barangnya, ya, mengambil produknya, juga tidak merugikan konsumen, di mana nanti akibatnya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dilaksanakan oleh pedagang besar, misalnya terlalu besar mengambil untung, ya, sehingga nanti turun ke bawahnya, ya, akhirnya ke pedagang eceran juga besar, nanti ujung-ujungnya konsumen juga besar, ya. Nah, itu yang diharapkan tidak terjadi. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, sistem distribusi itu teman-teman dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, ya. Jadi dalam suatu bisnis, dalam suatu perusahaan, pasti yang dicapai, yang diinginkan yaitu bagaimana produksi itu
terjadi secara efektif dan efisien, ya. Ini sering banget di dalam ekonomi muncul kata ini, efektif dan efisien, karena memang ujung-ujungnya bagaimana segala sesuatu yang dilakukan beserta penunjang-penunjangnya itu mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Efektif di sini artinya ada pengaruh, ada hasilnya, dan efisien di sini adalah seminimal mungkin biaya produksi itu ditekan, ya, hemat, ya, kata singkatnya adalah hemat. Bagaimana hemat? Nah, sistem distribusi tadi berarti nyampainya barang dari produsen ke konsumen itu dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, ya. Jadi di sini mampu menyampaikan hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Jadi kalau produk itu murah, itu artinya di sistem distribusi itu efisien, ya, efisien, dan itu yang diharapkan. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan distribusi barang itu. Ya, jadi nanti harapannya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa, itu ada pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen. Misal, HP ini saya beli dengan harga 2 juta, ya. Nah, harapannya dengan harga akhir dari HP ini ke konsumen, dalam hari ini saya misalnya yang beli 2 juta, itu ada pembagian yang adil nih keuntungannya untuk pedagang ecerannya, untuk pedagang besarnya, untuk produsennya, itu ada pembagian yang adil. Nah, adil di sini artinya memang sesuai dengan apa yang dia keluarkan menggunakan biaya produksi. Jangan sampai keuntungan yang besar itu hanya didapatkan oleh pedagang besar, ya. Sedangkan produsen yang membuat HP tersebut itu diambil keuntungan yang sangat kecil, bahkan kadang rugi, ya, atau HPP, harga pokok produksi saja yang didapatkan. Dan ini biasa terjadi pada produsen, petani, atau peternak, teman-teman. Ya, kadang misal gini, petani atau peternak dengan segala keterbatasannya, mereka masih petani peternak kecil, teknologi yang digunakan juga masih sangat tradisional, terus juga mereka tidak memiliki akses pasar, ya. Coba bayangkan ketika hal itu semua ada pada diri mereka, terutama akses pasar mereka yang tidak miliki, akhirnya mereka merasa tertekan. Ada pedagang besar datang di sana mau mengambil sayuran mereka atau ayam mereka, ya, karena mereka melihat atau pedagang besar ini melihat kekurangan, kelemahan dari produsen petani peternak ini, lantas mereka istilahnya apa ya, dalam tanda kutip dibote-botein gitu, dibohong-bohongin. Ya, saya mau beli dengan harga sekian, terserah. Kalau nggak saya beli dan kamu tidak apa ya, tidak mau, ya konsekuensinya itu nggak akan laku gitu, karena saya punya pasar, saya punya akses pasar di sini, ya. Jadi mau tidak mau, kamu mau nggak kalau harganya sekian, ya. Kalau mau dijual dengan harga segitu rugi akhirnya. Nah, kan tidak heran ketika kita menemukan petani atau peternak yang akhirnya mereka demo dengan cara membagi-bagikan. Waktu itu kan ada ya, ayam dibagi-bagikan secara gratis ke tetangga-tetangganya, atau telur dipecahkan di jalan. Itu karena mereka merasa kok harganya rendah banget gitu, ya. Itu tidak mencapai harga pokok produksi mereka. Itu cara mereka protes waktu itu. Nah, di sini berarti kan ada pihak-pihak yang terzolimi dalam distribusi barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini produsennya rugi gitu. Nah, di sini tidak ada etika dilanggar, ya, etika dilanggar di sini. Oke, coba kita lihat lagi. Jadi ada dua syarat tadi ya teman-teman, ya. Distribusi dianggap efisien. Nah, rendahnya biaya tata niaga suatu komoditi belum tentu mencerminkan efisiensi yang tinggi, ya. Jadi belum tentu. Salah satu indikator yang berguna untuk melihat efisiensi kegiatan distribusi ini adalah dengan membandingkan persentase atau bagian harga yang diterima petani, ya, dalam hal ini petani peternak, terhadap harga yang dibayar konsumen akhir. Nah, jadi berapa sih persentasenya, ya,
Misal harganya tadi 2 juta ya, 2 juta. Nah, kira-kira dari produsen tuh harganya berapa nih? Jangan-jangan harganya cuma 200.000. Wow, berapa persennya tuh ya? 200.000 dari 2 juta. Bayangkan. Berarti kan di situ ada pihak-pihak yang mengambil untung besar, gede ya. Kalau dari pihak produsen cuma 100.000 atau 200.000, kok ke konsumen sampai 2 juta itu mahal banget kayak gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Berarti ada pihak-pihak yang ngambil untung besar banget ya. Nah, di sini kita melihat, oh, meskipun itu masih tergolong 2 juta itu rendah, murah, tapi ternyata nggak efisien. Dibuktikan dengan petani masih mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Nah, itu bisa dibuktikan atau dicari dengan penelitian ya, bisa. Nah, semakin meratanya penyebaran rasio keuntungan terhadap biaya, maka dari segi operasional sistem tata niaga akan semakin efisien. Nah, itu ya teman-teman mengenai etika. Jadi singkat padat jelas banget materi hari ini dengan tentang etika. Bagaimana misalnya teman-teman nanti terkait dengan distribusi barang dan jasa. Ada lagi contoh misalnya yang tidak merugikan konsumen. Ketika ada barang yang langka di saat itu, misalnya gas LPG 3 kilo langka gitu ya. Nah, di sini ada penumpukan barang ternyata dan itu adanya etika yang dilanggar. Karena dalam ekonomi, distribusi barang dan jasa itu dilarang menumpuk barang itu, tidak boleh ya. Itu kena delik hukum dan secara etika memang tidak patut teman-teman ya. Menumpuk barang dia karena lagi barang langka, nanti ketika barang semakin langka baru dia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang. Dilarang keras ya. Maka ketika Anda sebagai praktisi dagang, baik itu pedagang pengumpul, pedagang eceran, ya itu nggak boleh. Kita harus normal saja berjalan, ya. Kalau Anda ingin menaikkan harga setinggi-tingginya, boleh saja silakan. Mau ngambil untung 200%, mau ngambil untung 500%, silakan saja. Yang penting barang tersebut atau jasa tersebut tersedia secara normal, ya, secara normal. Artinya orang lain juga punya. Nah, kalau orang lain juga punya, secara normal tentunya harganya nggak akan sama. Anda ngambil modal 200.000, Anda jual 2 juta ya, itu kan terlalu tinggi. Mungkin yang lain tetap normal saja, jual harganya paling 500.000. Nah, orang akan milih yang 500.000 dan Anda nggak laku ya. Dalam keadaan normal tersebut, banyak orang yang menyediakan barang yang sama, itu tidak apa-apa Anda mau mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin Anda punya quality yang berbeda, silakan saja. Tetapi kalau kasusnya barang itu langka, tidak ada dan Anda sengaja menimbunnya, maka hal ini dilarang ya, tidak diperbolehkan. Termasuk barang-barang lain, minyak ya, BBM, tidak boleh Anda menumpuk-numpuknya baru dijual. Beras, apalagi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Pun dengan Anda ada kong kali kong dengan para pedagang lain, nanti yuk nanti kita naikin harga sama-sama ya bareng ya, nggak boleh ada yang nurunin ya, nggak boleh ya. Nah, itu juga nggak boleh kalau begitu ya. Anda berarti merugikan pihak konsumen di sini ya, pihak konsumen dan produsen bisa jadi. Oke, nah itu teman-teman, jadi normal saja ya. Nah, itu. Dan ini menemukan hal ini dari masa sekarang itu agak sulit ya, sulit sekali. Nah, tetapi masih ada kok pedagang-pedagang yang jujur, termasuk Anda. Ketika Anda menjadi pedagang, harus menjadi pedagang yang jujur. Kita ambil keberkahannya, ya. Keberkahan itu artinya, teman-teman, dengan hasil yang kita terima itu berefek positif pada diri kita. Itu namanya berkah. Ada tambahan untuk diri kita. Baik itu harta kita insya Allah akan bertambah. Kebaikan kita juga bertambah. Keluarga kita juga jadi harmonis. Ya, pergaulan kita juga jadi normal, bagus sesama teman. Nah, itu berkah di sana. Dan itu akibat kejujuran kita tadi dalam berdagang. Nah, tapi kalau kita nggak jujur, keberkahan itu akan jauh dari kita. Ya, nah, ini meskipun untungnya besar, tapi mungkin kita sakit-sakitan. Jadi uang yang kita dapatkan tadi untuk membiayai kita sakit saja atau keluarga kita yang sakit. Kita sering bertengkar di keluarga kita. Untuk apa? Seperti itu ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan atau tidak boleh dilupakan oleh
para pedagang atau para pelaku lembaga-lembaga tata niaga ini, mulai dari produsen sampai ke konsumen. Baik teman-teman, itu saja materi pada hari ini. Pertanyaannya yang Anda harus jawab adalah, apa syarat sistem distribusi dianggap efisien ya? Apa syarat? Dua syarat sistem distribusi dianggap efisien. Dan sebutkan contoh pelanggaran etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.